Salah satu yang saya dengar sering umat Katolik memberi daging celeng dan menjangan atau rusa. Itu dosa. Makanan itu adalah makanan untuk macan tutul sama macan kumbang. Lalu kalau manusia memakannya, yang mereka makan apa? Masalah COVID adalah karena keseimbangan alam, ada terlalu banyak manusia di dunia ini, ya, dan binatang yang lain mereka punah. Lalu diatur supaya binatang memberi penyakit kepada manusia untuk mengurangi jumlah manusia. Dan saya dengar statistik 1 dari 500 manusia meninggal karena COVID-19. Ya, 1 dari 500 ada 15 juta orang yang mati karena COVID ini. Tapi justru kalau kita tidak melindungi alam akan memberontak. Dan bahwa semua yang ada di dunia ini punya hak hidup. Mulai dari semut, cicak, tokek, segala macam binatang yang ada. Tapi ini manusia tidak menyadari keutuhan ciptaan Tuhan, bahwa semuanya agak penting. Maria, Bunda Hati Kudus, teladan umat yang ditebus. Lihatlah kami datang bersujud, tumohon berkat Sang Penebus. Allah cermin hati yang tulus, keniscayaan ilahi, keadaan pribadi yang rendah hati, itulah yang Tuhan dididik. Maria, Bunda kita sejati, mewarta hati yang suci. Bunda Hati Kudus Ibu kami, semoga kami berbakti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore. Selamat sore Romo. Dan selamat perkumpulan untuk Pelayanan Kristi yang hari 6 dalam novena Bunda Hati Kudus, di mana kita memperhatikan ajakan dari Paus Fransiskus dalam bukunya Laudato Si, supaya kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari suatu keutuhan ciptaan Tuhan, dan bagaimana sebagai puncak ciptaan Tuhan diberi tugas untuk menjaga, memelihara dan melestarikan kembali alam yang sudah dirusak oleh kerakusan manusia, dan juga supaya kita semua menyumbangkan sesuatu untuk mengurangi polusi di dunia ini dan ancaman bahwa bumi ini bisa punah kalau manusia tidak sadar dan mau berbuat bersama-sama untuk melestarikan kembali alam yang dirusak karena kerakusan manusia. Lalu kita semua harus menyumbang sama kerusakan itu. Dengan demikian kita mulai bisa dengan pernyataan taubat. Saudara-saudari, marilah menyadari, mengakui, menyesali dosa-dosa kita, supaya pengakuan itu dan absolusi, penghapusan dosa dari Allah sendiri menjadikan kita layak merayakan misteri suci ini. Monggo lenggah. Bapak, Ibu, adik-adik yang kami cintai, ini usaha untuk melestarikan kembali ciptaan Tuhan. Tahun 2000-an ada program untuk membantu masyarakat yang lapar karena krisis ekonomi, yang dari Kedutaan Amerika menawarkan bantuan kepada lembaga Katolik namanya CRS, Catholic Relief Services dari Amerika, supaya mendirikan interfaith committee, interfaith penitia antar rumah agama, untuk mencari orang-orang menderita kekurangan makan karena krisis ekonomi saat itu, dan membagi 27.000 ton beras dengan mencari 360.000 yang termiskin, yang pengalaman buruk karena krisis ekonomi itu, dan tiap bulan mereka diberi 12,5 kilo beras. Lalu didirikan Interfaith Committee di
setiap kabupaten di Jawa Tengah sama Yogyakarta, dan program ini jalan lumayan selama 1 tahun. Tapi lalu berkat dari yang terjadi kalau di Cilacap, Pak Widi Suwarno, saya sama beberapa orang dari yayasan ke Sukian, masuk pesantren yang dibimbing oleh waktu itu namanya Kiai Abdul Khalik. Kita duduk di lantai dan membahas bagaimana program ini bisa berjalan, dan juga karena yang dari agama dikumpulkan, ada yang minta jatah untuk Katolik, Islam, Kristen, Buddha, Hindu dan kepercayaan, tetapi itu tidak bisa karena tujuannya bukan seperti itu, tapi mencari orang yang miskin dan tidak peduli dari agama manapun, dan mereka yang dapat bantuan itu. Tapi berkat dari program itu didirikan FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama di Beriman di Cilacap, Beriman, supaya orang dari kepercayaan bisa masuk dan mulai bergerak dan mengadakan macam buku. Dan salah satu karena memang sudah lama kami berkecimpung dalam dulu namanya JP, Justice and Peace Committee, ini tingkat dunia di gereja, dan kami OMI menjadi anggota dari gerakan itu supaya justice, mencari keadilan dan perdamaian. Kalau tidak ada perdamaian, tidak ada keadilan, tidak mungkin ada perdamaian. Tapi lalu yang komisi itu berkembang jadi JPIC, Justice and Peace sama keadilan dan perdamaian, dan IC, Integrity of Creation, dan tujuannya supaya manusia menyadari bahwa dunia ini ada kesatuan, dan bahwa apapun yang ada diurus oleh Allah, dan ada hubungan satu sama lain, dan semuanya dibutuhkan. Dan di mana-mana ada yang namanya ekosistem, dan kalau ekosistem dirusak akan ada kemunduran di dunia ini. Dan yang FKUB Cilacap mengadakan program itu sebagai bagian dari yang akan dikerjakan. Saat yang sama ada berita bahwa ada kesempatan untuk orang menanam pohon di Nusa Kambangan. Tapi yang dapat kesempatan orang yang punya uang. Lalu saya dengan FKUB ini gimana supaya orang yang kurang mampu bisa ikut. Saya cari dana dari Irlandia dan membiayai 100 orang kali 3 juta supaya mereka bisa menanam 2.500 pohon albiso. Nah, saat yang sama ada bantuan dari dari Semen atau dari Pertamina untuk yang namanya Wildlife Fund. So yang mereka memberi dana supaya dari kelompok ini bisa masuk Nusa Kambangan dan meliti jumlah fauna yang binatang ada di Nusa Kambangan supaya bisa dihitung dan jelas yang istilah apex predator yang paling atas di sana adalah macan kumbang sama macan tutul, dan ada camera trap, so mereka pasang kamera di hutan supaya kalau malam hari ada binatang lewat, ini dengan secara otomatis bisa ambil foto, dan mereka mengumpulkan data jumlah macan kumbang, jumlah macan tutul, jumlah babi hutan, jumlah kancil, jumlah kijang, jumlah rusa, jumlah babi hutan dan monyet dan seterusnya. Dan tujuan menanam kembali adalah jelas karena yang akan mengurangi polusi di dunia adalah pohon, karena pohon mengisap carbon dioxide dan makan karbon dan oksigen dikeluarkan untuk masuk udara supaya jumlah oksigen di udara bisa cukup untuk manusia dan untuk segala binatang atau segala yang bernafas. Tapi program itu tidak ada legalitas, dan memang dulu rencananya dari yang menanam pohon itu 10% akan dikasihkan kooperasi sipir di Nusa Kambangan, 45% untuk petani yang menanam, dan 45% untuk dana supaya bisa mengembangkan penanaman pohon di Nusa Kambangan. Nah, juga menanam albiso, karena albiso gampang sekali tumbuh, tapi juga albiso
satu pohon selama 5 tahun bisa makan 1 ton C02. Tapi di Nusa Kambangan memang ada ekosistem yang dianggap khas untuk Nusa Kambangan. Tapi setiap pohon cara berkembang ada berbeda. Ada pohon yang biji harus dimakan burung, lalu burung makan, lalu perak di mana biji itu jatuh dan jenis pohon itu tumbuh. Tapi ada jenis yang lain yang meledak dan jenis yang lain juga ada seperti payung, ya. Lalu biji di bawah jatuh di mana. So kami menanam albiso duluan supaya pokoknya ada pohon yang mengisap C02 dan mengurangi polusi di dunia ini. Tapi sekali lagi program itu tidak ada legalitas. Lalu waktu mau jual pohon-pohon itu tidak bisa keluar dari Nusa Kambangan. Memang kumpul di Satpol PP dan bahas bersama-sama, tapi tidak dimungkinkan jual secara legalitas. Lalu ya sudah dibiarkan pohon-pohon itu yang petani yang menanam yang dapat keuntungan. Tapi lalu memang dibikin mereka ada kartu untuk yang terlibat dalam program itu, dan muncul ada Kak Kanwil, kepala kantor Kumham di Semarang, yang peduli tentang hutan Nusa Kambangan. Lalu saya dengar dia datang, saya pas ke sana untuk pelayanan di lapas. Hari dia datang dan saya dengar dia akan menutup Nusa Kambangan. Pokoknya tidak boleh siapapun masuk sana kecuali yang sipir dan yang menghuni lapas-lapas itu. Lalu saya sedikit khawatir karena kelompok kami sudah punya kartu itu. Saya bagaimana bisa mengumpulkan supaya tidak jadi masalah. Tapi beberapa hari berikutnya saya dapat berita bahwa Kak Kanwil minta saya ke Semarang untuk membahas Nusa Kambangan, karena kebetulan yang terjadi saat Kak Kanwil datang berada di lapas Pasir Putih, dan saya kenal baik sama kepala lapas, dia beragama Kristen, namanya Sutrisno, dan juga kebetulan Pak Telu, polisi berada di sana, dan mereka cerita tentang program yang kami mengusahakan di sana lewat FKUB. Lalu saya ke sana ketemu Kak Kanwil, dan dia cerita dia sangat prihatin. Nusa Kambangan sedang dirusak, dan ini bagaimana supaya bisa ditanam kembali. Lalu dia bilang ya mungkin harus bikin tembak mengelilingi Nusa Kambangan supaya ya jadi aman. Tapi saya minta maaf kepada dia karena istilah di sana pagar makan tanaman. Ngerti? Pagar makan tanaman. Pagar siapa? Ya sipir-sipir. Saya minta maaf ya, karena ini kenyataan, karena ya ini Indonesia macam-macam. Lalu saya minta ya pokoknya kalau diberi kesempatan pada saya, orang-orang yang sudah yang di Nusa Kambangan yang menanam di sana orang sangat miskin, kalau bisa diberi kita bikin MOU dan supaya kita mengumpulkan orang miskin yang mau betul-betul menanam dan memelihara menjaga tanaman, dan itu disetujui ada MOU namanya Memorandum of Understanding selama 2 tahun. Lalu juga pernah waktu itu Gubernur Jawa Tengah Ibu siapa yang dulu Bupati di Kebumen, dia jadi Gubernur, dia ke sana Kak Kanwil, dan ada MOU itu antara YSPS Yayasan kami dan yang hadir Patrialis yang jadi Menteri Kumham saat itu dan Menteri Kehutanan, dan juga so ini supaya ada legalitas untuk program. Dan saat menanam, kalau pohon masih kecil bisa tumpang sari antara pohon itu, ada jagung, ada padi dan macam-macam. Tapi supaya ada kelanjutan, 30% dari pohon yang akan ditanam adalah pohon buah-buahan, dan buah itu akan jadi hak yang menanam dan memelihara, supaya sesudah tumpang sari ada beras, ada jagung, ada buah-buahan. Dan sampai sekarang yang program itu masih jalan, tetapi MOU hanya diberi selama 2 tahun,
dan sesudah itu ya, tapi sampai sekarang yang petani-petani orang miskin yang itu bisa menanam, dan ada yang mereka sering saya dengar jengkol, pete, segala macam buah-buahan, dan tugas mereka adalah menjaga, tapi menjaga supaya fauna binatang di sana ya tidak yang masuk untuk memburu. Ini di Nusa Kambangan ada 12.000 hektar luas pulau itu. Ada 2 jagar alam, satu jagar alam di bagian barat, tapi jagar alam hanya 300 hektar, dan itu dilindungi oleh rangers dari yang khusus untuk menjaga hutan. Dan di timur ada yang lebih kecil lagi, hanya 50 hektar. So yang jadi jagar alam di Nusa Kambangan hanya kurang dari 350 hektar yang jadi jagar alam yang seharusnya tidak boleh ada yang masuk sana, dan semua binatang yang di jagar alam dilindungi. Tapi yang kami menanam dekat jagar alam itu supaya jagar alam itu terlindung dengan program kami di sana. Tapi memang saya kerjasama dengan Satpol PP, dengan polisi, dengan tentara, karena selalu ada yang nakal untuk yang menebang pohon di sana. Tapi intel dari orang kami ke Satpol PP, polisi, dan beberapa kali nangkap orang yang merusak hutan, dan program merusak hutan agak berkurang. Tapi juga ada yang dari Pangandaran masuk untuk memburu, dan dengan demikian mengurangi makanan untuk macan tutul sama macan kumbang. Dan sampai sekarang, tapi sering karena di Nusa Kambangan kepala lapas sering diganti agak apa, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi sampai saat ini orang yang kami membina masih berada di sana, dan bisa hasil pendapatan mereka bisa 2-3 juta sebulan dengan jual hasil dari apa yang mereka menanam. Nah, tapi ini penting, ekosistem. So ekosistem, semua yang ada di ekosistem itu penting. Nah, salah satu yang saya dengar sering umat Katolik memberi daging celeng dan menjangan atau rusa, itu dosa. Makanan itu adalah makanan untuk macan tutul sama macan kumbang. Lalu kalau manusia memakannya, ya mereka makan apa? Sekali lagi, ini harus menjaga. Sering tidak merasa salah, tapi telah salah karena ada satu ekosistem juga yang kesulitan lagi. Musim kemarau, biasanya yang kancil mereka harus datang ke tempat yang ada air, dan tempat yang ada air jarang dan banyak yang berkumpul, dan sering kancil itu ditangkap dan dijual. Biasanya dijual hanya Rp1,000 dulu, saya kurang tahu berapa, tapi jelas ini salah besar. Lalu kijang juga yang jadi makanan macan tutul ya sering juga ditangkap dan dagingnya dijual. Sekali lagi, sering manusia tidak menyadari bahwa sedang merusak alam, dan istilah integrity of creation, keutuhan ciptaan Tuhan, semua punya hubungan satu sama lain. Dan kalau ada satu yang punah, akan terjadi ledakan yang merugikan manusia. So, salah satu contoh, waktu saya datang ke Cilacap sering ada ular yang masuk pasaran tiap 1-2 bulan. Tapi lama-kelamaan ularnya jarang. Kenapa? Karena sudah dibunuh dan dimakan oleh manusia. Dan dengan ular dibunuh, tikusnya jadi banyak ya. Lalu muncul burung hantu. Dulu banyak burung hantu di gereja ini sama di pasaran. Karena burung hantu biasanya beranak 5, so dengan 2 induk sama 5 anak. Burung hantu makan 5 tikus tiap malam. So 1 malam 35 tikus dibunuh oleh manusia, dan mengurangi jumlah tikus yang supaya ada keseimbangan alam. Tapi lama-kelamaan kan ada musang yang masuk, dan lubang dan di sana di sini ini kan ada musang yang yang burung hantu pergi dan diganti. Sekarang ada cukup banyak musang di atap gereja sama pasaran. Tapi saya lihat juga kemarin ada ular di kandang monyet. Saya tidak lihat, tapi saya tahu ada karena monyet kalau ada yang bahaya mereka ada suara yang khusus, dan mereka naik ke atas dan lihat ke bawah. Tapi saya senang ada ular di sana karena tikusnya jadi banyak karena sisa makanan yang tidak dimakan oleh monyet. Tikus juga menambah, dan kalau tidak ada
predator, jumlah tikus akan meledak. Ini ada keseimbangan alam. So ini masalah COVID adalah karena keseimbangan alam, ada terlalu banyak manusia di dunia ini, ya, dan binatang yang lain mereka punah, lalu diatur supaya binatang memberi penyakit kepada manusia untuk mengurangi jumlah manusia. Dan saya dengar statistik 1 dari 500 manusia meninggal karena COVID-19, ya, 1 dari 500 ada 15 juta orang yang mati karena COVID ini. Tapi justru kalau kita tidak melindungi alam, alam akan memberontak. Dan bahwa semua yang ada di dunia ini punya hak hidup, mulai dari semut, cicak, tokek, segala macam binatang yang ada. Tapi ini manusia tidak menyadari keutuhan ciptaan Tuhan, bahwa semuanya agak penting. Yang sudah punah harimau Jawa tidak ada. Kalau badak Jawa tinggal hanya berapa ratus di pulau apa? Yang di ujung timur Pulau Jawa, ya. Namanya apa ya? Ada jagar alam di Banten, di ujung. Tapi ada beberapa ratus badak Jawa di sana. Tapi sekali lagi, ini kita tidak mengerti bahwa semuanya adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Semua yang ada di dunia ini. Dan sekali lagi, kalau ada yang punah, akhirnya ada yang kerugian. Dan akhirnya banyak orang merasa bahwa karena kerakasan manusia, bumi ini akan sulit dihuni tahun 1950, lebih lagi kalau sampai 2100 yang akan banjir. Sudah jelas extreme weather, cuaca ekstrim, banjir, longsoran, ya. Lalu badai, anginnya lebih lebih kuat, dan juga sebagian daerah akan jadi gurun pasir, dan daerah yang lain akan terlalu banyak air. Lalu yang bumi sedang memanas, lalu yang es di kutub utara sama selatan sedang mencair, juga glacier. Glacier ada sungai yang es melulu, ini sedang berkurang, dan bumi sedang jadi panas, dan akibatnya akan sangat buruk untuk manusia. Ada daerah yang jadi gurun pasir yang tidak bisa dihuni manusia lagi. Daerah yang lain tidak bisa dihuni karena laut akan meninggi. Anda tahu Jakarta, Semarang, tiap tahun pancaroba pasti ada banjir. Mereka berusaha bikin tembak supaya air tidak masuk, tapi percuma, karena kalau tidak masuk dari atas akan masuk dari bawah. Nah, ini supaya Paus dengan 2 buku, Laudato Si sama Fratelli Tutti, dia berusaha membimbing umat Katolik supaya sadar bumi ini. Sekali lagi, kalau Anda punya anak yang kecil atau cucu atau cicit, ini masa depan mereka akan suram kalau manusia tidak menyadari sedang merusak bumi ini dan akan terlalu parah. Lalu bumi ini untuk dihuni oleh manusia, masa depan akan sulit, ya. Ini, dan kalau bisa nonton, ada banyak film di YouTube, yang salah satu yang bagus sekali namanya An Inconvenient Truth. Film itu dibikin oleh wakil yang pernah jadi wakil Presiden Amerika, utamanya Al Gore. Dia mengajuk jadi presiden, tapi tidak dipilih. Tapi dia justru waktunya dia memberi, dia kemana pun berusaha menyatakan manusia bahwa bumi ini tidak bisa dihuni oleh manusia kalau manusia tidak ada pertobatan ekologis. Dan ini diharapkan bahwa ya mulai dengan hal-hal yang kecil. Ini lautan akan ada lebih banyak plastik di laut daripada ikan. Tapi plastik itu ada jadi busuk sangat pelan dan yang busuk itu masuk ikan, dan pengaruh terhadap manusia tidak begitu jelas untuk masa depan. Selalu ada, semua kerusakan akan menimbulkan malapetaka untuk manusia. Dan supaya manusia berusaha untuk sampah, ya mengurangi memakai plastik, dan plastik yang ada supaya bisa di recycling, ada yang di recycling untuk menjadi jalan di beberapa negara yang, ya. Tapi sekali lagi, ya, supaya kita sadar bahwa manusia sedang merusak bumi ini. Apapun yang di dunia ini diciptakan oleh Tuhan dalam suatu keutuhan, dan kita harus menjaga supaya tetap utuh.
Dan ini sulit karena kerakasan manusia tidak utuh di Kalimantan, justru orang hutan terancam, hanya tinggal berapa, harimau tinggal berapa, gajah tinggal berapa, dan semua itu punya tugas macam-macam. So orang tidak mengerti kalau macan, tutul macan, apapun macan, dan harimau adalah penyelamat. Mereka adalah penyelamat. Bagaimana mereka penyelamat juga? Karena mereka, kalau mereka predator atau makan binatang, tapi mereka makan yang sakit-sakitan. Dan makan supaya tidak terjadi terlalu banyak. Kalau ada terlalu banyak dari satu spesies itu akhirnya akan ada penyakit dan banyak yang mati percuma. Nah, sekali lagi, apapun yang diciptakan oleh Tuhan, dan kita harus mencari pengetahuan. Ini pengetahuan sangat penting supaya kita tahu tugas. Ya, semut saja. Kalau coba lihat semut, sering kalau saya sedang duduk nunggu misa, kalau ada yang jatuh sedikit saja, ada banyak semut yang kecil-kecil datang lalu mereka membersihkan. Dan juga kecoa juga punya ciptaan Tuhan. Kecoa sudah ada di sini ratusan juta tahun sebelum manusia. Tapi sekali lagi, supaya kalau kita berusaha melihat sesuatu dan ini fungsinya apa di dunia ini, dan akan ada banyak begitu. Supaya sekali lagi, ya, supaya kita memandang, memperhatikan, mengagumi, mensyukuri keutuhan ciptaan Tuhan, dan sekali lagi menjaga supaya tetap utuh, supaya apapun yang di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan tetap ada. Dan kita semua harus berbuat sesuatu untuk mengurangi polusi yang kita menghasilkan, karena tiap kali pakai lampu, pakai kipas angin, pakai AC, ya harus ada, ya masih boleh pakai, tapi harus berbuat sesuatu untuk menimbangi polusi yang kita menciptakan tiap hari, atau datang naik sepeda motor atau mobil atau bagaimana, supaya istilah telapak kaki carbon footprint, sudah sadar tiap kali saya berbuat sesuatu yang menghasilkan karbon, harus berbuat sesuatu untuk menimbangi dengan menanam pohon atau bagaimana menanam tanaman yang bisa mengisap polusi yang kita bikin. Nah, ini sekali lagi sering banyak yang bergerak dalam usaha ini frustrasi. Karena seperti saya jujur, ya, saya urus dengan masyarakat, tidak melibatkan umat Katolik, hanya sebagai karyawan dengan yayasan, karena ya tidak peduli. Menjadikan orang peduli sangat amat sulit. Dan seperti saya bilang, harus membuat manusia cemas, khawatir, gelisah, supaya bijaksana, supaya tidak bertindak yang saya sering bilang goblok, karena ya tidak sadar goblok. Dengan seperti mungkin kalau ada yang beli daging celeng atau menjangan atau bagaimana, sama sekali dia memikirkan ini mengurangi makanan untuk yang macan tutul sama macan kumbang di Nusa Kambangan. Lalu mereka makan apa? Ya, kalau Anda masuk bukan Anda yang dimakan. Yang saya sering dengan masyarakat di sana, ya pokoknya jangan celeng dan lain-lain, ini jatah untuk macan tutul sama kumbang. Kalau itu celengnya habis, ya mereka makan siapa? Ya makan manusia. Dan sekali lagi, bagaimana supaya sadar tiap misa, marilah kita menyadari, mengakui, menyesali perbuatan kita. Sini sering dosa yang orang ikut mengaku dosa sama sekali tidak penting, tapi dosa yang sama sekali tidak disadari. Kita sedang merusak karena rakus, karena uang atau bagaimana. Ini dosa yang lebih berat, karena yang akhirnya punah dan dunia ini tidak bisa dihidup oleh manusia. Saya sudah umur 79 tahun, syukur kepada Allah, paling selama 10 tahun lagi mati. Tapi Anda punya anak, punya cucu, kalau sungguh-sungguh sayang sama mereka, akan berbuat sekarang. Jangan sampai sekarang mereka di rumahnya karena angin yang luar biasa, atapnya hilang, atau yang banjir, yang daerah yang dekat laut. Dianggap Jakarta ada 23 juta orang di Indonesia yang terancam karena peninggian air laut dalam waktu yang singkat. Hampir sepertiga dari Jakarta tidak bisa dihuni hanya berapa tahun lagi. Ya, kalau Cilacap saya belum ada lihat penelitian, tapi jelas ada kalau air laut meninggi, ya jelas tenggelam. Dan juga kita, kenapa tenggelam? Sekali lagi karena ulah manusia yang rakus, dan kita diajak oleh Paus Laudato saya supaya pertobatan ekologis, dan kita semua mau berbuat sesuatu, bukan seharusnya berbuat, tapi jawaban pertanyaan yang tepat, saya harus berbuat,
tiap orang ada di sini, saya harus berbuat apa untuk mengurangi kerusakan bumi ini supaya anak cucu kita bisa hidup dengan aman dan sempurna sesuai dengan rencana Allah yang Maha Kasih Maha Penyayang. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Saudara-saudara sekalian, mereka yang kita doakan dan perjalanan hidup kita senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kasih Maha Penyayang, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan kehidupanmu. Amin. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Terima kasih. Terima kasih.